Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang selama ini sudah ikut kegiatan kami di sahabat kehidupan. Dan tidak terasa uh, sahabat kehidupan sudah menjadi pelita di tengah kegelapan. Teman-teman semua yang memang sangat membutuhkan bantuan di tengah hiruk pikuk kehidupan. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang dalam gelap, tanpa bantuan, tanpa suara. Dan sahabat kehidupan hadir untuk membantu teman-teman agar bisa meringankan beban yang saat ini mereka sedang tanggung. Dan sahabat kehidupan hadir sebagai jembatan harapan bagi mereka yang memang membutuhkan uluran tangan, perhatian dan kasih sayang. Sahabat kehidupan adalah sebuah wadah sosial yang bergerak dari hati. Dengan semangat kebersamaan, kami menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, mulai dari kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan, bantuan kesehatan. Tapi kami tidak asal bantu. Setiap permohonan yang masuk kami survei terlebih dahulu, kami datangi dan melihat langsung kondisi mereka. Memastikan bahwa bantuan yang diberikan memang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Sebelum bantuan disalurkan, kami membuka open donasi, memberi ruang bagi siapa saja, teman-teman siapa saja yang ingin menjadi bagian dari kebaikan ini. Setiap rupiah yang dititipkan akan kami kelola dengan amanah, transparan dan bertanggung jawab. Karena kami percaya kebaikan yang sekecil di mata kita bisa menjadi harapan yang besar bagi mereka yang menerimanya. Ketika satu tangan memberi, maka tangan yang lain pun akan menguatkan. Jadi semoga dengan kegiatan ini kita semua dalam satu kesatuan kita akan menjadi saling menguatkan dalam kegiatan kami di sahabat kehidupan. Bersama sahabat kehidupan, mari jadikan sahabat kehidupan sebagai kehidupan yang lebih baik. Terus teman-teman semua, kemarin banyak yang bertanya, bagaimana sih berdirinya sahabat kehidupan dan bagaimana tuh sahabat kehidupan bisa bertahan sampai 5 tahun ini. Sahabat kehidupan ini adalah kegiatan yang berawal dari langkah-langkah kecil yang memang sudah kami lakukan sejak tahun 2007. Jadi sahabat kehidupan ini sudah ada sebenarnya sejak tahun 2007, tetapi namanya bukan sahabat kehidupan, hanya kegiatan-kegiatan kecil aja yang kami lakukan. Kami membuat sembako, memberikan bantuan. Jadi saat kegiatan sosial ini masih bersifat pribadi. Memberi bantuan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan tanpa ada dokumentasi, tanpa ada sorotan kamera, hanya niat tulus untuk berbagi. Selama bertahun-tahun kegiatan ini berjalan, tumbuh secara alami dari hati ke hati. Hingga akhir teman-teman semua yang mengetahui kegiatan sahabat kehidupan, mereka memberikan saran untuk membuat video karena di luar sana itu banyak orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Dan saya mendirikan sahabat kehidupan pada tanggal 23 Juni 2021. Karena saya sendiri sudah merasa bahwa ini saatnya untuk menghadirkan sebuah wadah. Dan dari wadah ini saya mengajak teman-teman semua untuk ikut mengisi dalam wadah sahabat kehidupan ini. Jadi sahabat kehidupan ini menurut saya bukan milik saya saja, milik teman-teman semua yang mau ikut dalam kegiatan sahabat kehidupan. Jadi kami dari sahabat kehidupan membuka peluang atau membuka teman-teman semua siapapun yang memang ada keinginan untuk berbagi, untuk ikut dalam kegiatan kami di sahabat kehidupan. Nama sahabat kehidupan ini bukan hanya sekedar nama.
Ini adalah sebuah ajakan kepada teman-teman yang memang memiliki rezeki lebih untuk ikut berbagi, untuk menjadi bagian dari sebuah gerakan kecil yang memberikan dampak yang besar bagi mereka yang sedang kesulitan. Awalnya kami tidak pernah berpikir untuk mempublikasikan kegiatan ini. Tapi banyak teman-teman yang menyarankan agar kebaikan didokumentasikan. Agar kebaikan ini didokumentasikan. Bukan untuk pamer. Tapi untuk membuka jalan bagi lebih banyak orang yang ingin ikut berbagi. Namun belum tahu harus kemana. Akhirnya kami membuat video kebaikan. Laporan donasi dan dokumentasi penyerahan bantuan semua kami publikasikan melalui Instagram dan juga YouTube. Jadi Instagram ini hanya untuk pemberian laporannya saja. Tapi di YouTube ini semua proses dari awal beliau sakit itu ada wawancaranya semua. Sampai akhir penyerahan donasi. Hal-hal apa yang sudah dilakukan, sudah berobat kemana saja, bagaimana sumber rezekinya, bagaimana beliau selama sakit apa saja, terus bantuan-bantuan dari mana saja yang sudah hadir, sudah dapat apa belum dari orang-orang yang sebelum kami bantu. Nah, ada semua di sana di video YouTube. Harapannya hanya satu, transparansi. Transparansi ini bisa memberikan suatu kepercayaan dan memperlihatkan kondisi mereka yang menerima bantuan. Karena kami percaya kebaikan itu tidak perlu megah untuk bermakna. Terkadang cukup satu video, satu kisah nyata untuk menggerakkan banyak hati. Sehingga setelah kami membuat video ini, kami share lagi. Dan semoga Bapak Ibu semua atau teman-teman semua yang melihat video, mereka ikut membantu. Di luar daripada kegiatan kami di Sahabat Kehidupan. Dan puji Tuhan, setelah saya penyerahan donasi, ada lagi mereka biasanya yang membantu. Makanya kami suka mencantumkan nomor telepon. Sehingga silakan langsung berhubungan langsung, atau memang jika ingin kami hadir, ya kami akan hadir, kami akan menemani dalam proses penyerahan. Dan tanpa kami sadari bahwa Sahabat Kehidupan ini sudah berjalan selama 5 tahun. 5 tahun dari hati ke hati. Tepat pada tanggal 23 Juni 2025 kami akan memasuki tahun ke-6 sejak berdirinya Wadah Sederhana ini. Wadah yang lahir dari niat tulus untuk berbagi, dari hati yang ingin melihat lebih banyak senyuman di wajah mereka yang memang sedang kesulitan dan membutuhkan kehadiran kita untuk menguatkan mereka. Selama 5 tahun perjalanan, kita bukan hanya tanpa tantangan. Banyak tantangan yang terjadi selama 5 tahun ini. Dan bisa kami lewati karena kehadiran daripada teman-teman semua yang memberikan saran, memberikan support. Ketika saya berada dalam posisi yang di bawah. Dan teman-teman semua membangkitkan saya lagi untuk semangat lagi. Dan terima kasih ya untuk teman-teman semua. Dan setiap langkah yang tadinya terasa berat buat saya untuk bergerak menjadi terasa ringan. Karena saya percaya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada teman-teman semua yang ikut dalam kegiatan saya ini. Ada kalian sahabat-sahabat terbaik yang selalu setia mendampingi, mendukung, dan menjadi bagian dari setiap kebaikan yang sedang kami upayakan. Bersama kita sudah menjalurkan bantuan untuk ratusan jiwa yang membutuhkan, tapi kami tahu masih banyak yang menunggu.
Bahkan waiting list yang belum terbantu masih panjang. Dan masih banyak harapan yang menanti uluran tangan kepada teman-teman semua. Dan untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya teman-teman sudah berbagi di Sahabat Kehidupan. Terima kasih atas kepercayaannya pada Sahabat Kehidupan. Dan terima kasih juga sudah menjadi bagian dari Sahabat Kehidupan. Perjalanan kita ini belum selesai, masih panjang perjalanannya. Kita masih akan terus melangkah karena selama masih ada satu orang yang membutuhkan, kita akan terus hadir. Sahabat Kehidupan akan terus hadir berbagi dengan hati ini. Dan selain kegiatan-kegiatan open donasi, Sahabat Kehidupan juga menjadi orang tua asuh anak yatim piatu. Nah, menjadi orang tua asuh anak yatim piatu. Dan tak terasa ada 6 orang anak yatim piatu yang sudah kami asuh selama berdiri Sahabat Kehidupan ini. Dan tahun ini sudah ada 1 orang yang sudah lulus SMA. Dan masih ada beberapa yang kemarin ada yang masuk SMA, ada yang masuk SD dan SMP. Jadi baru ada 6 orang dan semoga di tahun ini saya akan nambah lagi untuk anak asuh. Nah, anak asuh itu apa sih sebenarnya? Nah, mungkin teman-teman semua banyak bertanya, anak asuh itu apa sih? Anak asuh yang selama ini kami rawat di Sahabat Kehidupan atau kami asuh adalah anak yatim piatu, anak yatim atau piatu yang secara ekonomi memang sangat membutuhkan bantuan, terutama untuk pendidikan, Jadi kami dari Sahabat Kehidupan membantu untuk biaya pendidikan. Biaya sekolah, buku, baju, sepatu, kebutuhan-kebutuhan anak yatim piatu ini. Anak yatim piatu atau yatim piatu. Dan kami berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Semuanya itu. Sejak berdiri Sahabat Kehidupan, ya kami selalu open donasi lagi jika kami membutuhkan bantuan untuk biaya operasional mereka. Dan semoga dengan kita bisa membantu mereka bisa melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nanti ke depannya. Dan satu dukungan dari teman-teman semua memberikan satu masa depan yang cerah untuk mereka. Karena dengan adanya bantuan dari Sahabat Kehidupan menjadi anak asuh, orang tua asuh ini, mereka sangat bersyukur sekali. Tanpa adanya teman-teman semua, mereka juga tidak akan jadi apa-apa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menjadi bagian dari orang tua asuh di Sahabat Kehidupan. Dan saya buat video ini adalah video ulangan sebenarnya. Jadi kenapa saya bilang ulangan? Akun saya di Sahabat Kehidupan di channel YouTube terutama itu aplikasinya tidak bisa terbuka, YouTube-nya tidak bisa karena kemarin ada permasalahan di handphone sehingga terkunci semua, baik dari sistem dari ininya, dan password yang biasa saya gunakan pun tidak bisa digunakan. Saya kurang tahu kenapa. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk memberikan dukungan untuk kegiatan saya di Sahabat Kehidupan, karena kemarin saya mendapat support lagi dari teman-teman semua yang mengetahui tentang
channel YouTube saya untuk membuat kembali dan mencoba agar YouTube saya itu diaktifkan, dibuat hidup sehingga bisa monetisasi nanti ke depannya. Jadi saya minta kepada teman-teman semua, minta tolong bantuan untuk subscribe ke channel baru kami di channel ini, dan mungkin bisa membantu untuk membagikan dan menonton video-video sehingga memenuhi dari jam tayang yang akan kami butuhkan di channel YouTube. Dan perlu teman-teman semua ketahui, selama 5 tahun Sahabat Kehidupan ini berdiri, kami dari Sahabat Kehidupan belum pernah memotong 1 rupiah pun dari penggalangan donasi. Dan untuk kegiatan operasional yang selama ini kami gunakan adalah kegiatan dana pribadi masing-masing. Siapapun yang ikut dalam kegiatan saya di Sahabat Kehidupan, ya kami tanggung sendiri. Dengan saya berharap dengan nanti kedepannya channel YouTube saya ini bisa monetisasi, sehingga pertama bisa menjalankan kegiatan sosial saya lebih luas nanti jika ada dana lebih. Masih banyak di luar sana kegiatan-kegiatan memang sebenarnya kami membutuhkan bantuan dana yang memang kurang. Terus bisa membantu lebih banyak orang-orang yang membutuhkan tanpa harus open donasi. Dan mungkin nanti juga bisa menutup biaya operasional dasar kami di Sahabat Kehidupan untuk biaya operasional keliling. Dan semoga bantuan sekecil apapun dari kalian sangat berarti buat kami di Sahabat Kehidupan. Ayo, saya mengajak teman-teman kita untuk melanjutkan perjuangan saya. Walaupun ini merupakan channel YouTube saya yang baru untuk pelaporan juga nanti ke depannya. Mungkin teman-teman semua bisa membantu saya di Sahabat Kehidupan ini. Dan semoga Sahabat Kehidupan ini menjadi bagian dari perjalanan hidup teman-teman semua. Cerita hidup teman-teman semua. Terima kasih ya sekali lagi ya untuk teman-teman semua yang sudah ikut dalam kegiatan saya di Sahabat Kehidupan. Sahabat Kehidupan tidak akan ada artinya tanpa kehadiran teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Oh ya, satu lagi. Kami dari Sahabat Kehidupan rencana ingin membuat yayasan Sahabat Kehidupan. Jadi mohon dukungan dan supportnya nanti, karena selama ini kan Sahabat Kehidupan menggunakan kegiatan saya pribadi, tapi rencana mau saya tingkatkan supaya ada legal hukumnya nanti berbentuk yayasan. Terima kasih untuk teman-teman Sahabat Kehidupan semua atas partisipasinya, dukungan selama ini. Salam Sahabat Kehidupan.